Assalamualaikum, Tabik Pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian. Kali ini kita membahas tentang pemupukan. Banyak yang bertanya kepada saya, pupuk apa sih yang bisa membuat kopi kita dapat berbuah setiap tahun dengan lebatnya. Jujur, saya juga awalnya kurang memahami ataupun tidak seberapa memperdalam masalah pemupukan ini, namun setelah beberapa tahun ini saya mempelajari bagaimana pemupukan kopi, karena di dalam teorinya pemupukan kopi itu ada 2 kali dengan hanya pemupukan 3 jenis, yaitu N, P, dan K. N-nya dari urea, P-nya dari TSP atau SP36, dan K-nya dari KCL. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ternyata pemupukan kopi itu begitu kompleksnya. Jadi dalam hal ini, saya juga mempelajari pemupukan tanaman-tanaman keras lainnya seperti durian, ataupun tanaman buah-buahan lainnya, kakao, sawit, dan sebagainya. Ternyata pemupukan di kakao, sawit, ataupun durian itu sebenarnya jauh lebih maju dibandingkan tentang pemupukan kopi yang kita lakukan. Di mana pemupukan tanaman kopi yang kita lakukan selama ini hanya sekadarnya saja dengan menganut sistem 2 kali, itu pun kalau si petaninya memiliki kelebihan dana untuk memupuk dari tanaman kopinya. Sementara di tanaman lain seperti sawit, tanpa pemupukan tanamannya tidak akan dapat berproduksi ataupun berbuah dengan baik. Begitupun di tanaman durian, durian tidak akan dapat berbuah dengan maksimal, dengan kualitas buah yang bagus tanpa adanya pemupukan yang baik. Hal ini pun sebenarnya berlaku pada tanaman kopi, di mana tanaman kopi pun memerlukan pemupukan yang intensif. Karena semua tanaman itu memiliki kesamaan, memiliki kebutuhan yang sama akan unsur ataupun zat-zat hara, apalagi tanaman yang di daerah yang sama. Kopi, durian, sawit itu adalah tanaman tropis, bukan tanaman subtropis, apalagi tanaman di daerah yang memiliki 4 musim. Tapi tanaman-tanaman ini adalah tanaman di tropis seperti Indonesia, Vietnam, maupun di Brazil. Jadi itu pasti memiliki kesamaan dalam kebutuhan daripada unsur haranya. Dari hasil pembelajaran yang saya lakukan beberapa tahun ini, saya dapat menyimpulkan pemupukan kopi itu sebaiknya dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun. Ini disesuaikan dengan fase-fase perkembangan tanaman kopi sepanjang tahun. Jadi tanaman kopi itu dalam setahun memiliki 4 fase perkembangan. Selama ini kita hanya mengetahui tanaman kopi memiliki fase 2 saja, yaitu vegetatif dan generatif. Setelah kita perdalam, ternyata tanaman kopi ini fase generatifnya inilah yang lebih dikembangkan lagi, di mana fasenya ada 4, yaitu fase pra-pembungaan. Pra-pembungaan ini adalah fase di mana sudah melewati masa vegetatif, tetapi belum masuk kepada fase generatif. Jadi fase ini adalah saat-saat akan memunculkan bunganya. Jadi fase ini biasanya berlangsung pada bulan April hingga Mei.
Kemudian fase berikutnya adalah fase mata ketam. Fase mata ketam ini adalah fase di mana terjadi setelah bunga mekar, di mana pada saat setelah bunga mekar, buah telah terbentuk sebesar biji ataupun mata ketam, mata kepiting, ataupun sebesar biji merica, seperti itu, lebih kecil sedikit. Itu dinamakan fase mata ketam. Kemudian fase selanjutnya adalah fase buah dogan. Buah dogan ini adalah merujuk kepada buah kelapa, di mana dogan itu belum tua, buahnya masih muda tetapi sudah besar. Itu maka disebut fase buah dogan. Fase ini berlaku dari masa ukuran buah itu ukuran setengah sampai 3/4 dari ukuran buah yang tua. Itu yang dimaksud dengan fase buah dogan. Kemudian fase pematangan buah. Fase pematangan buah ini adalah fase di mana buah sudah besar, maksimal, sudah tidak bisa bertambah lagi buahnya, namun belum cukup tua ataupun tinggal menunggu pematangannya lagi. Nah, pada fase ini, fase pematangan buah ini, sehingga selesai pemetikan buah, itu biasanya akan memasuk pada fase vegetatif, atau setelah musim, setelah panen, tanaman kopi akan memasuki fase vegetatif ataupun fase menumbuhkan kembali tunas-tunas ataupun ranting-ranting yang baru. Nah, dalam setiap fase-fase ini pupuknya tentu saja berbeda. Jadi ada pada fase pembungaan. Fase pembungaan ini kita butuhkan yaitu fosfor dan kalium yang tinggi. Fase pra pembungaan itu di bulan 4 hingga bulan 5 kita lakukan pemupukan dengan 100 kg TSP ataupun SP36 dan 50 kg KCl ataupun ZK untuk 1 hektar lahan tanaman kopi. Kemudian selain pemupukan tabur, kita juga melakukan pemupukan dengan spray dengan pupuk-pupuk foliar ataupun pupuk-pupuk yang diperuntukkan untuk diaplikasikan melewati daun, yaitu dengan MKP 2 kg untuk 200 liter air ditambah dengan boron 1 kg untuk 200 liter air. Penyepraian ini dilakukan setiap 2 minggu sebanyak 3 kali dalam bulan April hingga Mei. Ini untuk menyongsong tumbuhnya ataupun munculnya bunga-bunga dari tanaman kopi. Kemudian masuk ke fase mata ketam, di mana bunga sudah mekar, sudah menimbulkan buah-buah yang sebesar biji mata ketam ataupun kepiting, ataupun sebesar merica. Ini berlangsung pada bulan 5 hingga bulan 9, karena pemekaran dari bunga tanaman kopi ini tidaklah berlangsung 1 kali, tetapi berlangsung 3 hingga 6 kali dalam 1 musim berbunga. Nah, ini pupuk yang dibutuhkan adalah urea atau ZA 100 kg, kemudian KCl ataupun ZK 100 kg. Dilakukan pemupukan ini antara bulan 8 dan bulan 9. Kemudian selama fase ini pun kita melakukan pemupukan penyemprotan atau spray dengan pupuk kalsium. Kalsium penting untuk menjaga agar buah kopi tidak mudah rontok dan tidak mudah terserang penyakit jamur, di mana spray
Kalsium ini kita lakukan 3 kali di setiap 2 minggu dengan kalsium 2 kg per 200 liter air. Kemudian masuk ke fase buah dogan, di mana tadi buah sudah cukup besar. Ini istilah lainnya adalah pengisian buah. Penting pengisian buah ini untuk mendapatkan kualitas buah yang baik dan maksimal. Pada saat ini sangat dibutuhkan pupuk yang lengkap karena pada fase buah dogan ini biasanya juga sudah memasuki fase vegetatif. Sehingga dibutuhkan pemupukan 100 kg urea, kemudian 50 kg SP36 ataupun TSP, kemudian 100 kg KCl ataupun ZK. Pemupukan lakukan di bulan 11. Kemudian spray juga masih kita lakukan dengan 2 kali spray pada fase ini, yaitu dengan 1 kg magnesium ditambah 1 kg KNO3 per 200 liter air. Jadi spray tetap kita lakukan untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Kemudian fase pematangan buah. Fase pematangan buah ini berlangsung bulan 3 hingga bulan 6 hingga panen nantinya. Pupuk yang dibutuhkan pada masa ini juga tidak jauh berbeda untuk pemupukan di sebelumnya, yaitu dengan urea 50 kg ditambah KCl 100 kg. Pemupukan dilakukan pada bulan 1 ataupun bulan 2. Spray tidak kita lakukan lagi untuk pada fase ini. Kemudian setelah selesai panen, segera lakukan pruning ataupun pemangkasan tanaman kopi. Pangkas ranting-ranting yang telah berbuah langsung dibuang, digantikan oleh ranting-ranting yang telah kita persiapkan setahun yang lalu. Kesimpulannya, kebutuhan pupuk setiap hektar tanaman kopi dengan pola pemupukan anti gagal ini, yaitu urea atau ZA 250 kg, TSP atau SP36 150 kg, KCl atau ZK 350 kg, MKP 6 kg, boron 3 kg, kemudian kalsium 6 kg, magnesium 2 kg, KNO3 2 kg. Ditambah setelah kita melakukan pruning, yaitu dengan memberikan dolomit 500 kg per hektar. Jadi demikian pemupukan kita untuk dapat menghasilkan buah kopi yang konsisten. Buahnya mudah-mudahan dapat mencapai di atas 2 ton per hektar setiap tahun dengan pemupukan seperti yang kita babarkan di atas. Dan perkiraan biaya untuk pemupukan ini antara 7 hingga 8 juta dalam 1 tahun. Pemupukan ini dilakukan 4 kali dalam setahun
saya perhitungkan jika penghasilan petani kopi 2 ton per hektar saja dengan harga 50.000 per kilogram, maka sangat wajar bila pupuk kita berikan kepada kebun kita itu hanya 7 hingga 8 juta saja, tergantung dari jenis pupuk yang kita beli. Jadi demikian pemirsa, para kobista, sahabat petani sekalian, semoga pemaparan saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa rutinitas kita ngopi pagi.